Depan pintu rumah gua gitu. Jadi langsung Bu depan. Lihat langsung. Nah, coba bayangin umur kelas 5 gue lihat langsung orang kelepak jatuh gitu. Gue liatin dan gue nggak bisa ngomong, gue liatin kok kayak gini, gue liatin sedangkan depan rumah gue itu jembatan Rawabadak, dan jembatan gue itu ukurannya dua mobil bisa masuk gitu, dan itu penuh, mereka sampai dorong saking dikejar, saking nggak takut ditembak, nyebur kali semuanya, jebur gitu. Menurut gue sih bukan untuk membagikan ketakutannya atau bukan untuk membagikan rasa trauma itu atau untuk menakut-nakuti mahasiswa baru atau orang lain di luar sana lah. Poinnya adalah itulah cara kita untuk merawat ingatan bahwa negara punya utang dan negara punya kewajiban untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Ya, yang begitu kan nggak boleh mencalonkan kan? Tidak boleh mencalonkan orang kayak gitu. Tapi kenapa bisa mencalonkan? Ya. Kayak gitu. Itu gimana, Dok? Kalau gue sih sebenarnya nggak ada yang percaya ya. Kalau mau ngarepin nggak bisa. Temennya Adox adalah nggak percaya. Kalau gue emang nggak ada percaya, enggak. Maksudnya gini. Gini aja. Halo teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue harus salam dulu nih Mbak, teman-teman. Biar kita berasa Indonesianya kental ya. Iya, katanya harus salam dulu ya. Jadi pakai assalamualaikum. Ya teman-teman, selamat datang di podcast obrolan lantai 3 YLBHI. Saya Mela. Biasanya sih saya sama Eno, cuman sekarang Eno nggak ada, jadi kita digantinya sama Adox. Ada Adox dari Kontras yang kita udah tahu lah ya, kalau misalnya kita ngobrol sama Adox sama teman-teman Kontras, kita akan ngomongin apa gitu. Apalagi ini bulan September, yang ini juga nanti akan kita keluarkan videonya di bulan September tentang September hitam. Makanya Adox pakai baju hitam. Gue ini sebenarnya mau pakai salah kostum kita ya. Nggak, sebenarnya gue mau pakai warna hitam. Cuman kok kayaknya jadi kayak nggak ngomong ya. Jadi gue mah emang kaos gue hitam semua kayaknya. Coba Mas, kalau Mas dia dibuka ini bajunya juga warna hitam dia. Kalau gue darahnya aja lah Bu yang hitam. Iya ya. Maksudnya. Jadi ini sebenarnya gue nggak mau pakai baju hitam gitu ya, biar tidak terlalu suram-suram amat, karena kita sudah punya sejarah yang sangat suram sekali. Benar. Walaupun sebenarnya nggak ngomongin sejarah masa lalu aja kan September hitam kan, tapi kita juga ngomongin apa yang terjadi saat ini. Banyak lah, misalnya video-video terakhir deh soal Rempang, itu kan juga di bulan September ini. Belum lagi tadi lu bilang Dok, di Lampung yang sampai petani tuh dia diinjak kakinya. Diinjak kepalanya sama polisi. Maksudnya kondisi-kondisi seperti itu di bulan September tuh kayak menambah deretan panjang kasus-kasus itu gitu kan ya. Nah, teman-teman ini udah ada Adox, tadi gue udah ceritain nih Adox dari Kontras, Dox, Adox. Terus ada Mbak Eri bisa halo, aku Eli dari keluarga korban Tanjung Priuk, anggota dari IKOI juga. Terima kasih. Lalu ada juga Mas Dio, teman-teman. Halo semuanya, saya Dio dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unikat Majaya. Oke, masih mahasiswa teman-teman. Cuman memang teman-teman mahasiswa sekarang itu ternyata punya kepekaan yang lebih. Kalau dibilang Gen Z atau pokoknya mahasiswa zaman sekarang gitu ya, yang katanya mereka bodoh amat gitu kan, yang katanya mereka nggak punya kepekaan, itu ternyata ya masih ada kok orang-orang yang sebenarnya juga terus berjuang. Nah khususnya kalau misalnya Mas Dio dari Atmajaya di Senat kan juga pasti banyak juga ngomongin soal September hitam kan Mas ya. Kontras apalagi, mungkin kita bisa dengerin dulu dari Adox nih soal apa sih Dox, masalah September hitam gitu-gitu lah Dox. Kayak gue paling ngerti ya. Seenggaknya gimana ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau misalkan di Kontras juga sebenarnya emang setiap September kita juga emang memperingati gitu. Setiap September itu ada namanya September hitam, memang selalu diperingati setiap tahunnya gitu. Jadi ada beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu yang memang terjadi di bulan September gitu. Sebenarnya nggak cuman kejadian pelanggaran HAM berat masa lalu doang gitu, tapi juga tindakan-tindakan kekerasan terhadap kemanusiaan itu banyak juga terjadi di bulan September. Contohnya kayak misalkan di tanggal 7 ada peristiwa pembunuhan Munir, terus kemudian di tanggal 12 ada kasus Tanjung Priuk 1984, terus kemudian ada juga
waktu tanggal 24 September juga ada kasus Semanggi 2 yang dimana juga mahasiswa-mahasiswa di Jakarta, terus mahasiswa di Medan, Lampung itu juga nyuarain mengenai RUU PKB dulu ya kan, penanggulangan bahaya gitu waktu zaman 1998 dulu gitu. Dan juga kalau misalkan kita lihat juga di beberapa bulan terakhirnya juga ada banyak kasus-kasus ya kayak misalkan peristiwa 65 gitu. Dan bahkan itu juga kasus-kasus terhadap kekerasan terhadap kemanusiaan itu nggak cuma di masa lalu doang, tapi beberapa tahun terakhir, contohnya kayak reformasi di korupsi, sehingga terus abis itu waktu itu kalau nggak salah banyak juga ya, maksudnya yang meninggal yang jadi korban, kayak teman-teman kita Kendari, ya gitu betul, ya. Kendari yang Universitas Halu Oleo, si Randi sama Yusuf, terus ada beberapa pelajar dan juga masyarakat sipil 3 orang di Jakarta gitu dan lain-lain. Ya sebenarnya kurang lebih September Hitam tuh kayak gitu, Mak Mel. Tapi mungkin bisa juga gitu kita juga misalkan merefleksikan setiap September Hitam tuh untuk memperingati gimana kita memperingatkan kepada negara gitu atau kekuasaan bahwasanya jangan sampai ada tindakan-tindakan kekerasan yang berulang gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu tuh kalau misalkan September Hitam. Berarti kayak ini ya, maksudnya reformasi di korupsi itu kan juga bulan September nggak sih? Iya. Udah kuliah belum waktu itu ya? Baru maba, masih maba. Baru maba. Tapi Baru ikut, masuk. Ikut gak sih hype-nya? Maksudnya ikut waktu itu ada demonstrasi yang sangat besar gitu ya. Nggak cuma di Jakarta, itu kan juga ada di beberapa kota-kota besar lah Iya, ya. Nggak betul. cuma kota besar, bahkan di seluruhnya lah, hampir kayaknya pernah ada datanya siapa ya waktu itu? BM kayaknya pernah ngeliris deh. Iya. Lebih dari 20-an lokasi gitu kan ya. Hampir seluruh kota di wilayah Indonesia juga yang sebelum-sebelumnya kan maksudnya emang waktu reformasi di korupsi itu kan sebelumnya emang belum ada tuh. Ada sejarah-sejarah lagi orang-orang demo semua kota juga turun, mahasiswa, masyarakat sipilnya. Terakhir juga waktu 98 mungkin ya gitu. Makanya gue juga waktu itu ada pernah siapa gitu cerita kalau ternyata gerakan-gerakan masyarakat sipil di Indonesia itu memang sering terjadinya perubahannya itu adalah setiap 20 tahun sekali gitu. Gitu. Kayak misalkan 65 atau sebelumnya juga 45 terus habis itu Malari. Terus habis itu 98, terus akhirnya kemarin 2019. 2018. Iya, ya kurang lebih 20 tahun lah perkiraannya. Kalau Tanjung Priok tahun berapa, Bu? 84. 84. 84 Tanjung Priok. 84. Waktu itu aku masih kecil kayaknya gue deh. Gue emang waktu itu kejadian itu gue kalau nggak salah kelas 5. 5 SD. Kelas 5 SD. Apa ini lanjut ke Priuk nih? Ya. Priok boleh nih, Bu, ceritain, Bu. 84 Gimana belum tuh? lahir soalnya. Kan 1984 nih. Ini gue juga 2000 sebenarnya. Belum pada lahir kan? Belum ada Berarti yang masih, lahir. masih karena lu udah tua, Kalau- setengah abad kan. Pasti lu belum pada lahir, udah gue ceritain nih. Iya. Waktu itu kan kejadiannya tuh gara-garanya orang naruh pamflet ya. Heeh. Pamfletnya itu macam-macam, ngajak pengajian lah, ngajak ini lah, ngajak ini. Jadi itu Babinsa tuh masuk ke dalam musola, bukan masjid, musola, dengan pakai sepatu ngerobekin pamflet itu gitu. Nah masyarakat di situ kan nggak suka dia masuk ke dalam tempat ibadah pakai sepatu. Iya benar. Udah itu disiram lagi pakai air got, pamfletnya itu biar rusak lah pamfletnya gitu. Nah akhirnya kan di besoknya dia datang diserbu lah sama warga situ. Kebetulan ada 4 orang teman kita yang sudah islah ya, ngamanin dia, tapi bukan yang ngamanin dia masukin ke kantor polisi, tapi ngamanin ke kantor pos gitu loh, kantor pos keamanan. Diamanin biar nggak dihajar Babinsa ini gitu. Nah setelah itu 2 hari kemudian yang 4 ini malah ditangkep gitu Babinsanya, padahal dia udah ngamanin nih orang ini, malah 4 ini ditangkep. Oh, ditangkap gara-gara padahal ngamanin untuk biar nggak iya, biar dipukul nggak massa. dipukul massa banyak kan. Pas sudah ditangkap mereka akhirnya disitulah dibuat kayak tablik akbar gitu, pengajian. Nah posisi panggungnya itu kayak rumah gua nah itulah pertigaan di situ. Rumah gua di sini, pertigaan di situ, dibikin panggung gitu. Dulu kan gua nggak ngerti ya, taunya kita kalau setiap sekolah SD itu pasti ada gambar presiden ya, Iya. Presiden Soeharto, wakilnya gitu. Gue ingetnya gini, pantaran si Adok itu jual posternya itu kayak ginian polos saja, muka presiden, bawahnya badannya anjing, gitu. Jadi dirantein, yang megang babaliong kayak gitu, kayak orang-orang Cina gitu. Jadi disebutnya di situ anjingnya Cina. Nah, gue sempet waktu kecil tuh gue lihat, ih dijual ini apa? Ini bukannya presiden ya?
Karena aku masih SD nggak ngerti ya, ini bukan presiden, itu kejadiannya kan pas kita ceramah-ceramah itu habis Isya, ceramah itu mulai. Tapi sebelum ceramah dimulai habis Isya itu jam 4 itu Panser itu, tank baju itu udah berjejer di situ, di jalan Permai itu. Ada berapa puluh gue hitungin. Jadi gue ngomongnya kayak gini sama temen gue, ini kayaknya mobil perang ya katanya, karena kita sering lihat perang-perang Amerika. Ini kayaknya mobil perang, buat apaan di sini berjejer banyak banget gitu. Nah pas ada panggung gitu, kita kan nggak ngerti, masih kecil ya, dikira ada acara apa gitu. Ternyata pas sudah Isya dimulai, anak-anak mudanya jual stiker-stiker segala gitu. Nah mungkin kalau dulu kali wartawannya sedikit kali ya, cuma TPRI zaman dulu ya, safari cuma TPRI doang. Jadi wartawannya ada pada naik ke atas gitu, pada ngerekam-rekam. Nah pas selesai jam-jam 10-an, jam 11 dah, mulai mereka selesai tuh ini ceramah-ceramahnya. Tablik akbar. Kita pecah dua, sebagian ke sana, sebagian ke sini kayak gitu. Itu sempet deh gue ngikut. Kalau gue nggak disuruh pulang sama tetangga, mungkin gue juga jadi korban gitu. Maksudnya jadi korban memang pas itu kenapa tuh Jadi tiba-tiba? kan kita kan pecah, satu ke sana, satu ke Polres kan. Nah gue ngikutin rombongan itu, bawa bapak pulang, anak kecil pulang. Kita nggak ngerti apa tujuannya, orang ini mau kemana gitu. Ngikut aja kita sama-sama teman-teman gitu. Udah agak jauh, disuruh pulang, kebetulan ketemu sama temen tetangga sebelah, orang Madura. Pulang kamu, gak anak kecil, nggak bisa, ntar ada apa-apa. Dia nyeret aku pulang, baru berapa meter bunyi tembakan. Tuh kan bunyi, cepet pulang. Aku lari. Nah bunyi tembakan tuh satu kali, duar. Udah tuh, duar. Setelah itu, dedet, mati lampu. Gitu. Jadi udah disetting, tuh lampu udah dimatikan semuanya. Sangat disetting. Nah pas mati lampu, jadi nyalanya cuma di atas, merah semua kan. Nah aku pulang di situ. Kalau aku nggak pulang, mungkin aku juga hilang juga gitu. Tapi kalau pikiran aku, pasti temanku banyak yang hilang. Oh itu kayak yang ini juga, kalau nggak salah gue waktu itu pernah juga baca Mbak Mel, yang buku yang mereka bilang di sini tidak ada Tuhan. Nah itu kan banyak tuh peristiwa-peristiwa. Kalau yang gue tahu tuh kalau nggak salah di sela-sela tablik akbar itu mereka juga buat nyeruin supaya teman-temannya yang 4 ditangkap tadi itu buat dibebasin. Ya nggak sih? Iya, makanya mereka terpecah dua itu. Ceritanya dia ke Polres itu sama ke satu lagi kemana ya, dia tuh meminta dibebaskan teman kita. Sebenarnya kita nggak mau anarkis, aslinya meminta bebaskan teman kita yang 4 itu gitu. Tapi belum sampai ke depan kita sudah ditembakin gitu. Berapa orang itu waktu itu Bu? Kalau menurut gue sih ya, dulu kan gue nggak pinter ngitung ya, masih itu ya. Tapi kalau gue sekarang udah ngitung nih, kalau dari belokannya LBH sampai ke situ, kalau penuh padet, percaya nggak 1000? Pasti kan? Pasti. Dari tikungan situ sampai pertigaan situ, kalau padet mobil bisa masuk jalan bisa masuk 2 mobil. Dia padat posisi, pasti ribuan kan? Tapi beritanya kan ratusan. Nah, sedangkan itu ribuan di situ, belum pas arah ke tempat rumahku itu loh, yang jembatan itu. Nah, itu juga jembatan segitu besarnya, sampai padet, sampai anak mahasiswa Pantaran ini saking kepengen duluan nggak dapet, dia nyebur ke kali tengah malam itu. Karena kalau dia belakangan ya ketembak kan gitu. Jadi yang belakangan tuh nggak sabaran dorong itu, pada nyebur ke kali. Itu lokasinya pasnya di pas depan rumah gue. Di mana tuh? Polsek? Enggak, waktu kalau pas gue kan udah pulang dari Polsek itu kan. Gue belum nyampe Polsek, jadi gue pulang. Jadi gue nonton di depan pintu. Depan pintu rumah gue gitu. Jadi langsung Bu depan. Lihat langsung. Nah coba bayangin umur kelas 5 gue lihat langsung orang kelepak jatuh gitu. Gue liatin, dan gue nggak bisa ngomong. Gue liatin kok kayak gini, gue liatin sedangkan depan rumah gue itu jembatan Rawabadak, dan jembatan gue itu ukurannya 2 mobil bisa masuk gitu, dan itu penuh. Mereka sampai dorong saking dikejar, saking nggak takut ditembak, nyebur kali semuanya, jebur gitu. Maksudnya waktu itu tuh itu kan nggak mungkin random kan, orang nembakin gitu kan. Kalau boleh tahu nggak, biasanya cerita pasca itu ya, pas orang udah sering denger cerita-cerita mungkin di tempat ibu gitu kan, kenapa sampai polisi sampai kayak gitu? Itu waktu itu polisi bukan? Bukan, tentara. Maksudnya tentara sampai mereka melakukan itu tuh kenapa?
Nah, itu kan karena waktu itu yang dikirai kan katanya kita ini yang ceramah-ceramah agama ini kayak berontak gitu, tidak sesuai dengan ajas Pancasila. Dari itu sekolah tidak boleh memakai jilbab. Jadi di situ orang Muhammadiyah ke situ umumnya Muhammadiyah di sana kan. Jadi mereka berontak untuk bikin acara ceramah kayak gitu. Itulah. Jadi setiap pamflet yang kita tempel, kita mau ada ceramah gini kan pamflet itu kan ajakan ini pengajian. Jadi mereka sobek semuanya. Gitu. Jadi anak pemuda-muda pada adok ini marahlah di situ. Gitu. Mereka siram-siramnya pakai ergot kan itu kan musola ibadah. Tanggal berapa tuh Bu? Berarti September tanggal. Jadi sebelum kejadian, jadi kayaknya jaraknya kayak dari tanggal 12 itu sekitar inilah 15 hari sebelumnya gitu. Berarti seminggu sampai 2 minggu sebelum kegiatan sampai peristiwa gitu. yang nembak-nembak itu tanggal 12 September. Tanggal 12 September. itu malam. Dan aku taunya pertama dia nembak itu nggak langsung aku nggak tahu tuh nembaknya pakai gituan apa pakai yang mobil berjejer itu, gue nggak ngerti. Soalnya gue taunya dengarnya pas gue pulang posisinya duar bunyi 1 2 kali langsung tetet. Nah gitu langsung bunyi tetet mati lampu di jalanan gelap deh tuh. Gue lihat awannya doang. Nah gue posisi di luar karena mama gue kan dulu sakit dan bapak gue ikut di situ gitu. Jadi gue nggak ada yang nyari. Kebetulan kan kita perempuan semua ya, kakakku nemenin mamaku. Jadi aku keluar nggak ada yang nyari. Untung ada orang Madura tetanggaku narik aku pulang. Mungkin kalau aku nggak ditarik mungkin aku kena juga gitu. Itu kan dulu berarti kan itu kejadiannya kan 1984 lah ya gitu kan udah lama juga. Sebenarnya kalau dilihat berarti yang sebagai pemicunya adalah ketika ada orang yang mulai masuk masjid terus habis itu ngambil nyobek-nyobekin gitu. itu terus habis itu ketangkap 4 orang dan lain-lain gitu. Nah, itu kan kalau misalkan dibawa secara hukumnya berarti ada pemicunya di situ gitu. Iya, Nah, kalau sampai sekarang udah ada apa yang diputus bersalah nggak? Siapa yang akhirnya ternyata pelakunya nah, iya, gitu? makanya jadilah ke pengadilan kita ya, ke Komnas lah, ketemu sama Kontras, kita didampingi dengan Kontras, sampai kita berkas Komnas lari kejaksaan, ya bentuklah berdiri kita di pengadilan. Nah setelah di pengadilan itu, kita kan teman kita banyak ya, termasuk teman yang 4 yang ditangkap itu kan teman kita juga. Akhirnya dia islah gitu. Dia menjadi islah karena para pelaku itu mendekati para korban ini gitu, mengiming-imingkan. Jadi kita terpecah. Jadi kita 13 ini tetap menuntut didamping oleh Kontras, dan yang mereka ini ya mereka didamping oleh mereka itu mereka di Mimi dikasih motor Cina waktu itu, zaman itu motor Cina. Tahun berapa tuh? Ya masih 84 masih sih. di tahun itu juga iya, ya waktu gitu. proses itu ya. Kalau nggak salah udah ke 90-an lah. Mereka dikasih motor Cina, terus dikasih kayak model pasir gitu loh. Truk untuk usaha pasir mereka gitu. Dekat laut kan. Usaha pasir kayak gitu. Jadi teman kita ini kita bertiga ini tetap bersatu, nggak terpengaruh sama mereka gitu. Nah, setelah pengadilan kayaknya pinter banget ya aturan mereka. Jadi sebelum pengadilan mereka udah mendekati dulu. Jadi pas pengadilan udah terbentuk, jadi yang udah diislahkan ini mereka memberikan memberikan penjelasan ke pengadilan. Semuanya itu rekayasa semua. Gitu. Mereka bilang di penjara itu ruangannya AC. Terus kasurnya, lah gue juga mau ya kayak begitu ya, daripada gue ngontrak ya. Bayangin aja, AC, kasurnya spring bed, makan enak, gila aja kayak gitu. Iya Siapa juga, gue daripada gelandangan mending masuk penjara, enak ya. Nah waktu itu kan gue juga dengar tuh kalau nggak salah juga sebenarnya pelakunya udah sempet dituntut bersalah gitu, tapi akhirnya bebas gitu itu. Nah itu dia, makanya kita sempet tuh, kita dulu punya Pak Hakim yang baik banget ya, yang benar-benar mendekati kita dulu. Kalau nggak salah Pak Kabul apa Pak Hakimnya dulu, gua nggak ngerti itu, karena yang mendekati dulu kakakku ya, Mbak Yeti yang lebih paham. Nah tapi setelah itu tetap aja kita kalah di situ ya, karena di negeri ini memang duit ya yang main ya. Kalau kita nggak berduit kita tetap kalah lah itu. Akhirnya pelakunya bebas, yang disalahkan ya para penembak yang di depan itu, yang 12 orang yang disebut Mas Cung. Mas Cung itu yang orang 12 itu.
pion-pionnya itu Ah, doang pion-pion yang bagian depan. Nah, mereka yang disalahkan. Padahal kan dulu yang memimpin untuk penembakan kan Trisutrisno. Ada komando. Ada komando. Kalau nggak ada komando, gua ngapain nepuk nyamuk kan ya? Itu. Nah, karena ada komando dia malah dia yang kena gitu. Malah yang ininya nggak kena. Jadi menurut gua ya kita mau diapain lagi ya. Tapi waktu pengadilan mau berjalan tuh kita bicara tentang pemulihan kompensasi pengganti rugi untuk para korban. Di situ sempat dengan Kontras, Indri, terus Bang Amir dari Elsa itu ikut menghitung tentang sampai begadang-begadang menghitung tentang kompensasi karena untuk dibawa ke pengadilan supaya gimana entah akan ada pemulihan untuk para korban gitu. Kan yang kita tahu kan pengadilan setelah itu ada pemulihan ya kan. Nah, setelah pengadilan dijalankan, terus kita naik banding, pemulihannya hilang. Berarti pertama sebenarnya harusnya dapat Harusnya pemulihan. memang ada kayak gitu, tapi mereka kayaknya jadinya kayak gini, udah ikutin aja lah pengadilan, ntar pemulihannya gampang. Nah, setelah pengadilan selesai, pemulihannya kita nggak dapet gitu. Sampai sekarang, jadi sampai sekarang ini tetap kita keluarga korban yang tadi 13 kan jadi berkurang ya, karena udah pada tua ya. Udah pada metong ya, jadi tinggal berapa orang, akhirnya tinggal segelintir ini tetap gue berjalan menuntut. Gue mau kemana aja, mau ke Pemprov lah, kata Pemprov sebenarnya bukan jalur gue, bodo amat, gue mau jalur mau enggak, yang penting gue minta dukungan ke Pemprov apa ke Komnas, ke mana. Kalau di Komnas bilang sebenarnya gue udah selesai kan kasus lu, berkas sudah gue kirim ke jaksa, tapi gue minta yang pemulihannya karena kita belum selesai gitu loh. Iya, benar-benar. Menurut mereka udah selesai, oke, udah selesai pengadilan karena menurut dia udah selesai, walaupun kalau kita belum adil buat kita, nah kita di pemulihannya dah, kita ngalah dah, biarin pengadilan kelar, pemulihannya yang kita tuntut gitu. Sampai sekarang. Nah, yang kita dengar kan Jokowi mengatakan begini, kita akan memberikan pemulihan untuk yang belum diadili, yang sudah diadili seperti Priuk, Abipura, Timur Leste itu nggak bisa. Nah, kita tetap dong bersikeras, nggak bisa dong kayak gitu. Padahal udah diadilin juga begitu hasilnya. Iya, harusnya justru malah mereka yang harusnya jadi prioritas karena udah ada pengadilan, terus habis itu harus ada pemulihan, justru mereka yang harus dapat duluan kan. kan. Itu ada Undang-Undang 26 2000 kan buat apa kan kata pemulihan kok nggak dibuat. Gue ngikutin peraturan pengadilan kayak begini. Lu dah selesai. Mau adil mau enggak, pokoknya ketok palu udah kelar. Ya kita para korban diem, menurut. Tapi kalau pemulihan nggak di ini kan nggak beres sama pemerintah kayak gitu. Dia nggak menepati janji kan. Betul. Nah, makanya sampai kapanpun tetap kita ini, walaupun kita tinggal sedikit ya, walaupun katanya itu udah masa lalu, udah ini, mau masa lalu mau apa, tetap kita jalanin. Jangan dilewatkan masa lalu, bahkan sampai sekarang September mulai lagi ada. Nah, itu makanya masa lalu itu jangan dihilangkan. Lihat yang kedepannya seperti apa, nanti jangan dibuat sama pemerintah seperti masa lalu lagi nanti pengadilannya. Nah, itu makanya kita bersama-sama teman-teman aktivis, apa lembaga, kita dorong semua lembaga ini, apa kasus ini supaya jangan sampai terjadi lagi seperti kasus Tanjung Priok. Supaya nggak ada keberulangan lagi tindak kekerasan. Kekerasannya, terus keadilannya di pengadilannya juga. Betul. Kalau gue bilang itu pengadilannya bohongan. Gue ngebayangin maksudnya itu kan cuma salah satu contoh kasus. Maksudnya lu relate nggak yuk dengan kasus ini? Maksudnya lu pernah nggak denger cerita ini di buku-buku sejarah gitu kan ya? Mau lu angkatan berapa di buku sejarah kan paling Nggak ada. nggak ada sih, tapi cuman bilang ini adalah 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang diadili, itu kayak nggak relate. Bahkan misalnya gue yang lebih tua dari Adox, yang nggak tua-tua banget, tapi juga nggak dalam buku sejarah gue tuh kayak nggak ada Bu diceritain soal ini. Apalagi kalau misalnya kita mau ngomongin hasil sidang, misalnya proses sidangnya itu bagaimana, siapa tokoh utamanya gitu kan. Ya gue nggak relate aja, kayak ini cuma satu contoh kasus yang kita bisa ngebayangin gimana khawatirnya orang saat itu ngelihat peluru tiba-tiba langsung ngasal gitu aja kan. Bayangin loh, pagi-pagi anak-anak segede gini kan, di zaman dulu kan Priuk itu pakai drum yang besi itu ya, yang drum tinggi segitu, yang buat ngisi-ngisi air. air ya, kan air asin ya, jadi kita harus membeli air
tawar kan. Iya. Setiap rumah orang itu kan ada penjualan rumah itu. Jadi kita punya penampung itu. Untuk penampungan kita itu lagi pada kosong. Pagi-pagi gue lihat semuanya ada orang di dalam room itu. Pada sembunyi itu. Sembunyi di situ. Ditanya dari mana? Dari Makassar. Ditanya dari mana? Dari Aceh. Mahasiswa. Pada gini. Akhirnya sama kakak gue masuk aja lewat belakang. Kita kasih makan, mereka kesian kan. Dan itu posisi abis penembakan itu 3 hari atau 4 hari kita nggak boleh keluar. Itu lebih parah lagi. Setiap pintu gue buka itu ada polisi yang bentuk topinya tuh kayak ada kotak kayak gini, kayak model Jepang gitu loh. Oh, yang di depannya kayak kupluk helm terus belakangnya ada apa? Ada gini loh, ada ada kainnya, ada begini. kainnya di belakang. Iya. Gue pas gue buka, namanya gue kan orangnya orang bandel banget ya gue. Kelas 5 SD loh itu, Bu. Kelas 5 SD itu. Iya, gue buka pintu kata mama gue, jangan keluar. Itu ada, biarin aja gue buka. Gue tanya dia, ngapain Pak? Gue gituin. Dia satu rumah ada dia pakai ini. Masuk, kata gitu. Gue suruh masuk. Dan itu di jalanan itu banyak apa barang-barang yang geletakan dari barang-barang yang toko-toko lah gitu. Gue nggak ngerti ya. Itu kita 4 hari dijaga mereka. Jadi setiap rumahnya itu emang benar-benar dijagain sama Jadi teman. setiap rumah itu, duh anak gue hilang nih, gue cari. Yang nyari orang laki ya, kagak balik yang nyari. Besok lagi, lah kok yang nyari nggak balik? Gue samperin deh, nggak balik lagi. Akhirnya lama-lama setiap penduduk situ yang lakinya habis. Akhirnya PRT bilangin, stop jangan dicari, udah habis kita tinggal perempuan semua. Tuh. Oh, jadi proses banyak penangkapan itu berawalnya juga dari situ. Iya, jadi ada orang yang ketembak, mereka bawa ke rumah sakit manapun, rumah sakit itu tuh udah di booking semuanya tidak boleh dibuka, selain RSPAD. Jadi mau nggak mau kita bawa dong ke RSPAD kan. Nah akhirnya nggak bisa keluar. Oke. Gitu udah setting semuanya mereka. Dan pagi-pagi itu udah bersih, darah itu disemprot sama blambir. Jadi udah nggak ada pagi-paginya tuh untuk ngelihat bukti apa, udah nggak ada. Kok kayak, lu tau gak sih kayak manusia nggak ada harganya? Iya. Ya iya. Ya ibarat kata, bayangin itu kan kampung ya, maksudnya kayak terus banyak-banyak orang rumah kayak gitu-gitu, setiap rumahnya kan dijagain kayak niat banget Iya, gitu. niat maksudnya. banget. Dan itu si Irta temanku ya, dia waktu kejadian itu SMP, dia ikut masuk. Dan orang pada mati tuh ya, dia pura-pura mati masuk di pura-pura mati begini. Biar nggak ditangkap biar kayak nggak gitu. ditembak, Oh. pura-pura mati. Nah udah selesai itu, yang mayat-mayat itu dilempar ke truk. Irta pun ikut dilempar di truk, kirain mati. Lempar. Sampai di rumah sakit baru diperiksa mana yang hidup. Nggak taunya si Irta hidup. Sampai sekarang masih ada kan, Irta hidup, so ada yang hidup. Jadi dipisahin yang hidup. Nah ketika itu Trisutrisno datang. Ngapain tuh? Kamu nih masih kecil ikut-ikutan. Nah dia lah yang disapa sama Pak Tri. Soalnya korbannya paling kecil dia SMP kelas 2. Soalnya dia tadi karena nggak pura-pura mati Ya tadi itu ikut-ikutan kayak gua. Tapi kalau gue sempet disuruh pulang, kalau gua nggak disuruh pulang mungkin gue juga kena kali kan. Oke. Karena kan posisinya kan nggak ngerti kita mau ngapain nih orang. Sebagian ke sana, sebagian ke sini kan kayak gitu. Iya. Berarti udah berapa tahun tuh kalau misalkan 84 ya sekarang? 39. 39. Bayangin 39 tahun. Umur gue aja udah gocap, udah setengah abad. dan Sampai sekarang pengadilan kayak begini. Dan Bu Eli masih inget. Ingat Detail banget lah ya soal orang yang itu ditembakin dia geletak di depan gua. Dia mati lagi. Coba, dia mati lagi. Gue liatin di teras gua. Lu bayangin. Lu pernah nonton film-film ini nggak ya? Film-film apa perang-perang gitu kan ya biasanya. Kalau misalnya kita ngeliatin itu film, tapi Bu Eli itu bisa Lihat langsung. Ngeliat melihat langsung. Iya sih, gua nggak bisa bayangin sih kalau itu. langsung orang Nah, gue memang dari kecil emang sama darah nggak takut ya. Emang sampai sekarang juga gitu. Yang gue traumain itu pansernya itu sampai sekarang. Baru ini aja gue udah nggak trauma. Oh, Dulu suara-suara kendaraannya itu. yang mobil itu ada tembakan. Oh. Gue kalau udah ngeliat itu gue takut. Karena emang yang paling banyak sering lo dengar karena tembakan itu tadi Nah gitu. itu, Oh. gue bingung. Yang bunyi itu apa? Dibilang kata orang, ya itu panser itu. Oh iya, sorenya sebelum ada pengajian, gue udah lihat dulu, udah menghitung gue di pinggir jalan tuh, Jalan Sudarso. 1, 2, 3. Ih gila banyak amat, buat apa nih mobil ya? Nah gitu, kita waktu itu belum mulai acara itu apa pengajian belum. Itu asar udah berjejer tuh. Dan kita nggak ngerti kalau itu untuk diri kita gitu, nggak ngerti. Jadi pas udah itu kalau gue lihat di Matraman tuh kan ada tuh kantornya, ada mobilnya itu. Dulu gue nggak bisa ngeliat mobil itu, takut deh.
Karena masih trauma juga bahkan sampai trauma. sekarang ya gitu. Kalau sekarang udah mulai nggak begitulah gue. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang tuh polanya sebenarnya sama, cuman nggak ada orang yang mati di tengah jalan gitu ya, bedanya nggak ada darah gitu aja kan. Iya. Misalnya kayak mungkin Dio nanti bisa ceritain lah gimana maksudnya pas reformasi di korupsi kan polanya sama. Ya. Bahkan gak usah reformasi di korupsi deh. Waktu kasus Wadas yang ya kan yang polisi, tentara yang itu sampai masuk rumah, benar-benar mereka datang Terus untuk rempang yang rempang juga yang Rempang. intimidasi Iya. dan lain-lain. gas air mata sampai di atas Benar. rumah apa sekolah-sekolah kan juga bahaya. Mereka nggak bawa pistol nih, udah nggak bawa senapan, Max. Ibaratnya kagak begini gitu kan ya. Cuman kehadiran mereka tuh polanya sama gitu kan. Kalau lu ngeliatnya gimana yuk? Maksudnya lu tidak hidup di tahun 84 tapi lu lihat pola yang sama yang sekarang yang sebenarnya ini kayak sesuatu yang 11-12 nggak sih kalau gue bisa bilang? Iya. Ya nggak sih gimana yuk kalau lu Rasanya juga berulang gitu ya. gimana yuk lu ngeliatnya yuk Rasanya gitu kayak yuk. gitu. Kalau gue sih sepakat sama Mbak Ella tadi ya, bahwa sebenarnya pola-pola yang dilakukan oleh aparat atau siapapun lah yang berjaga untuk ya mereka mungkin bahasanya menertibkan dan mengamankan Iya. jalannya Ketertiban umum. jalannya suatu aksi, demonstrasi atau yang lain sebagainya, kayaknya memang pola-pola yang dipakai ya masih seperti itu. Terbukti ya ya tadi dibilang Mbak Ella udah disebutin juga beberapa kasus ke belakang beberapa tahun belakangan ini, mulai dari 2019 yang eskalasinya kan itu tadi Mas Adok juga bilang itulah salah satu eskalasi mahasiswa yang terbesar lah mungkin dalam 10 tahun ke belakang kan. Dari mana mahasiswa dari luar kota pun, dari Pulau Jawa pun datang ke Senayan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sih yang perlu dipertanyakan gitu loh. Sudah ada bukti di masa lalu bahwa SOP mereka tuh kayaknya ada yang salah deh. Kayak lu harusnya tuh abis ini ngapain gitu, itu kayak- ada yang salah ya. Harusnya evaluasi yang Setiap kemana, abis- itu, Bu. evaluasi yang dulu Maksud ya. aku kayak setiap habis kejadian, setiap ada sesuatu korban, oke kita akan evaluasi SOP, kita akan evaluasi. Tapi nyatanya sampai saat ini kan nggak ada. Polisi itu, yang lu maksud polisi atau? Iya, siapapun lah orang yang Siapapun. bertugas sebagai untuk mengamankan dan menertibkan orang yang berkerumun. Pak Listio, tolong dengarkan Dio sedang berbicara soal SOP polisi. Soalnya kan mereka kan yang memang punya kewenangan Tapi buat emang paling melakukan banyak pengamanan, iya. gitu. Cuma sekarang di Rempang ternyata TNI juga ada loh. Dia nggak, maksudnya nggak cuma polisi sekarang ternyata kan yang untuk ngaman-ngamanin gitu kan. Iya, artinya kan kita bisa lihat bahwa sinergitas yang kita pengen tuh kan sebenarnya untuk hal yang positif ke depannya, di mana mereka sebagai pelindung negara harusnya memiliki sinergitas yang positif, bukan justru malah merugikan kita sebagai masyarakat. Ya itu tadi kayak gue bilang, ya contohnya 2019, terus yang tahun lalu lah Kanjuruhan. Benar. Itu kan salah satu yang terbesar juga, hampir 135 nyawa 135 nyawa hilang, yang disalahin cuman angin. Iya sih. Rempang juga angin. Enggak, masalah kalau misalkan angin, kenapa ada selongsong gas air mata tuh di atas Nah, apa itu dia. sekolah itu kan? Tahun 84 untungnya angin belum lahir, Bu. Belum lahir Belum ya. lahir. Kalau udah lahir tuh angin Itu lahir disalahin, Bu. baru Angin tahun lagi kemarin ya. ya. Jadi kasusnya angin mulu ya. Berarti kalau Kanjuruhan berarti udah bentar lagi udah mau setahun nih ya berarti ya. 1 Oktober ya kan Iya, Jiran. 1 Oktober. Artinya kan hal-hal seperti ini yang sebenarnya perlu kita pertanyakan gitu loh. Kenapa setiap ada suatu kegiatan atau ada eskalasi dari massa atau orang yang nggak haruslah orang unjuk rasa demonstrasi berkerumun lah. Kayak di Kanjuruhan kan orangnya berkerumun. Kenapa setiap ada kerumunan dan mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan selalu dibenturkannya dengan kekerasan-kekerasan. Ya buktinya di Kanjuruhan 135 nyawa hilang, cuman bisa kita nyalahin angin. Berarti kan ada sesuatu nih sebenarnya yang dari tadi Ibu cerita dari tahun 84 sampai 2019 yang katanya mau reformasi, yang katanya mau diubah, nggak ada yang berubah sama sekali. Berarti SOP-nya. Nah, Iya, itu sebenarnya mekanismenya harusnya gitu kita emang SOP-nya. mekanismenya. ha. Harusnya kejadian dulu itu Palistio, harusnya kejadian polisi, itu ya? mereka evaluasi ya. Jadi kita evaluasi jangan lagi berbuat seperti kayak gitu. Nah, tapi gue tadi menarik, misalnya tadi Bali cerita kalau misalnya yang ternyata diadili cuma 12 orang yang dia Iya, nembak. yang di lapangan. Pas di Kanjuruhan juga
misalnya oke lah disalahin angin, tapi beberapa orang polisi juga dia kena kena etik gitu kan ya. Cuman kan gini ya, dalam strukturnya itu kan dia pasti setidaknya kata Feli tadi ada komandonya. Iya pasti. Iya, itu lu melihatnya gimana sih Dok? Kayak misalnya akhirnya yang kena itu cuman yang di depannya. Cuman orang-orang yang misalnya dia yang kerja di lapangan ya kan. Itu gimana lu? Ya sekarang gini aja ya mungkin ya. Bisa mungkin orang awam juga mungkin bisa ngelihat gitu. Polisi kayak misalkan atau polisi, aparat polisi atau aparat TNI gitu. Mereka datang bawa satu kompi pasukan gitu. Nggak mungkin dia tiba-tiba langsung datang gitu aja tanpa adanya perintah kan. Berarti di situ ada komando gitu. Ada perintah untuk dilaksanakan tugas melakukan pengamanan. Pertama yang kita bisa lihat berarti itu ada mekanisme pengamanan, terus kemudian ada perintah komando. Nah ya itu yang selama ini kan maksudnya selalu diterapkan, tapi hasilnya apa gitu. Nggak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. 135 orang meninggal lah, terus kemudian banyak kasus-kasus di sebelum-sebelumnya juga akhirnya banyak nyawa yang hilang juga, kayak misalkan reformasi di korupsi juga gitu. Kan banyak tuh gitu. Nah yang kayak gitu-gitu maksudnya yang mesti dikurangin sih memang gitu. Kayak misalkan kalau tadi yang gue bilang gitu, memang di situ ada perintah rantai komando. Tapi yang selama ini selalu yang disalahkan yang pihak di lapangannya aja kan. Kayak misalkan di kasus Kanjuruhan kan akhirnya cuman ada beberapa yang bebas. Terus ada beberapa mungkin 2 orang kalau nggak salah itu cuma divonis tahun doang. Bahkan ada yang kurang dari setahun karena udah melalui proses persidangan dikurangin kan gitu. Nah itu gitu. Jadi banyak gitu. Pelanggaran HAM berat masa lalu juga gitu Bu ya? Iya. Maksudnya pelaku-pelakunya yang utama tuh nggak pernah. Iya, sama aja contohnya kayak Munir juga, yang lapangan juga. Jadi memang kayaknya udah settingan dia. Mungkin SOP-nya model gitu juga kali. Gue balik lagi ke SOP ya. Tapi maksudnya ya kejam juga maksudnya gitu. Dia yang ini ibarat kata ya kalau misalkan gua ngelihat secara individunya gitu misalkan dia ngasih perintah nih untuk melakukan sesuatu pengamanan terus akhirnya ngerenggut nyawa orang gitu. Dia nggak kepikiran anak buahnya. Iya, dia nggak kepikiran dosa dia secara gitu. manusia dia harusnya nggak bisa tidur ya. Iya, moralitasnya gitu loh. Maksudnya gimana sih gitu loh. Ya kan kayak kasus Semanggi 2 juga maksudnya kan banyak tuh mahasiswa-mahasiswanya juga gitu. Ya maksudnya Iya. Gua nggak kepikiran aja sih. Kayak misalkan dia punya anak dan lain-lain terus anaknya kena salah satu korbannya Tapi juga ada salah satu pelakunya LB Murdani waktu Priuk itu. Waktu dia sakit-sakitan itu dia juga kayaknya teringat-ingat kesalahan dia di Priuk. Ada beberapa korban Priuk dia mau minta maaf waktu dia mau meninggal itu. Sempat tuh orang Islam cerita. Tapi kita nggak datang. Jadi kalau hal-hal itu yang lebih cekatan tuh orang-orang Islam gitu. Jadi mereka kayaknya merasa bersalah, keingetan. Jadi kayak selama dia hidup tuh kebawa-bawa terus ininya. Kayak begitu. Jadi pernah dia mau meninggal itu dia minta maaf sama korban Priuk, tapi bukan di anggota kita tapi anggota anak Islam. Kalau negara Bu, pernah nggak minta maaf? Ya itu dia mau minta maaf gimana, dia kasih pemulihan juga kagak, mau minta maaf. Dia kasih pengadilan aja modelnya kayak begitu. Gimana mau minta maaf tuh? Maksudnya yang selama ini dijanjikan. Jokowi kan dia di awal-awal janji ya. Iya, nawacita. Pelanggaran HAM berat, ini bla bla gitu ya. Terus ada PPHAM lah, iya. gitu kan. Makanya kemarin juga kita kan membuat surat kan buat ini ke Menko, teman-teman kita Mbak Yeti. Isinya untuk PPHAM itu, pemulihan itu. Kita memberikan surat itu 2 kali ke Menko. Tapi diterima sama mereka, dibuka sama mereka, tapi kita belum disetujui lah, belum dipanggil lah. 2 kali kita kasih itu. Gitu. Karena kita semua sekarang udah bergerak sama Kontras juga, sama IKOI, kita ke Menko, kita ke Komnas HAM, ke Pemprov barusan ya, minta bantuan gimana nih jalannya, yuk kita gabung yuk untuk ini. Kalau seandainya ini Priuk jebol bisa untuk pemulihan, nanti kan KB Pura pun bisa jalan, ke sini pun bisa jalan kayak gitu. Jangan seolah-olah tuh dianaktirikan. Kita sini udah yudisial, jadi udah nggak bisa nih yang non yudisial aja yang berjalan. Nah, itu kan nggak bagus kayak begitu. Soalnya kan harusnya yang dipentingkan yang ini. Mereka kan pertanggungjawaban pemulihan masih ada. Jangan mendengarkan ketok palu pengadilan udah kelar terus mereka udah selesai, abaikan. Nggak bisa begitu. Harusnya sebelum mereka ngasih yang belum pengadilan, yang ini dulu selesaikan. Ya, betul. Nah ini jadi contoh buat mereka. Berarti mereka tanggung jawab walaupun pengadilan kelar. Tanggung jawab untuk beri, baru yang
selebihnya gitu. Nah ini kan Khawatirnya ntar kalau misalnya apa yang non yudisial aja itu nggak dilakuin, apalagi Gimana? yang yudisial. Iya, maksudnya kalau misalkan gini, kan kasus Priok kan memang maksudnya udah pengadilan dan secara yudisial memang udah dilaksanain, tapi ya tetap aja pelakunya bebas gitu. Terus akhirnya tapi mekanisme pemulihan Pemulihannya setelah belum ada. pengadilannya juga nggak dilaksanain gitu. Apalagi kasus-kasus yang pengadilannya belum ada, terus udah mau didorong buat adanya proses non yudisial. Kan juga Katanya maksudnya nggak sih- ada jaminan juga gitu. Katanya sih memang mau diadakan buat Semanggi dan Trisakti katanya dalam dekat ini gitu. Barusan aku kan ke Pemprov kan, terus aku bilang, nah kalau itu oke lah, memang dia sudah menjanjikan. Yang kita ketirkan ini yang sudah pengadilan, makanya kita terus berjuang sama teman-teman kayak gimana caranya gitu. Gimana pun mereka memberikan yang belum pengadilan tapi ini tidak diberikan, kita tetap berusaha karena kan kita mengikuti peraturan pemerintah, ada pemulihan ya harus ada. Kenapa mereka buang tanpa ada sebab, tanpa ada apa gitu. Tetap Ada kita yang buat tuntut. mereka ya? Mereka membuat Undang-Undang 26-nya kan. Jadi kan kita harus mengikuti dong. Kita dibilang selesai di pengadilan, udah selesai nggak ada. Sebenarnya nggak puas ya, cuma kita ikutilah sistem mereka. Tapi dengan pemulihan tidak dikasih, sistem mereka juga kan. Nah itu harus kita tuntut di situ. Seperti itu sama teman-teman. Mungkin kalau misalkan dari Dio sendiri nih, kan Dio juga maksudnya dari Atmajaya, di mana itu juga jadi lokusnya gitu. Lokusnya benar. Dua kejadian malah. Iya, Tempat tempat kejadian. kejadiannya ya kan, Semanggi 1, Semanggi Semanggi 2 gitu kan. Nah, kan ini juga beberapa proses didorong secara yudisial dan yudisialnya kira-kira dari teman-teman mahasiswa atau teman-teman anak muda di Atmajaya gimana tuh buat ngedorong kasusnya gitu. Kalau tadi Mas Adok sebut lokus, sebenarnya 2019 tuh Sama juga. lokasi kampus tuh lumayan mencekam juga. Iya ya sih. Gua sempet Jadi denger itu. pecah dulu di Senayan. Setelah pecah di Senayan tuh kayaknya mulai banyak tuh bergerak yang pakai tameng segala macam keluar dari Polda tuh, udah hitam-hitam semua. Itu udah mulai gas air mata udah kemana-mana tuh. Di Atma tuh di gedung belakang ada 2 basement. Basement ada 2 lantai, basement di bawah. Itu kita sampai ke bawah aja masih kerasa tuh asap semua. Untung aja di situ ya tidak terjadi apa-apa, tapi artinya pada saat 2019 pun sakeos itu dari depan Jalan Jenderal Sudirman, terus di belakang area duta tuh full semua asap semua. Itu sekitar mungkin maghrib jam 6 atau jam 7-an. Di 2019 pun terjadi hal yang sama. Tadi kalau kayak Mas Adok bilang, gimana sih caranya untuk kita memajukan atau mendukung lah penyelesaian kasusnya. Sebenarnya harapannya salah satunya sih dia di kita sebagai mahasiswa atau sebagai anak muda lah. Apalagi diproyeksikan negara juga kan akan mengalami bonus demografi, di mana yang kedepannya juga pasti lebih banyak pemudanya lah daripada orang-orang tuanya. Kalau gue sih selalu bilang ya Mas ke teman-teman, biasanya kalau ada maba atau ya teman-teman mahasiswa lah, gue selalu bilang bahwa ketika lo masuk kampus, apapun jurusan lo itu bukan hanya menyandang titel sebagai seorang mahasiswa, tapi lo lah pejuang keadilan. Tapi lo lah pewarta keadilan. Jadi di pundak lo itu bukan cuman label mahasiswa doang. Keadilan yang ada di negara ini, ya ada di tangan lo, ada di pundak lo. Sekarang gimana caranya kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang mahasiswa, memajukan atau menegakkan keadilan yang ada di negara. 20 tahun, 30 tahun lagi, udah kita nih yang megang tongkat jabatan. Terserah lah kalian mau jadi, ya kalau dihukum ya kan, terserah lah mau jadi lawyer atau mau jadi hakim, jadi jaksa, mau jadi polisi juga, jadi tentara atau apapun lah. Terserah profesinya mau apa, yang penting lupakanlah paradigma orang tua kita nih. Kalau tadi ditanya, ada nggak sih moralitas orang terduga atau nggak ada nggak sih moralitas orang yang membunuh ini, ada nggak sih? Itu kan sebenarnya harus dipertanyakan. Jangan sampai kita punya paradigma atau punya pandangan kayak mereka nih yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan itu. Yang nggak punya moral. Nah, itu dia. Mungkin Ya kenceng dong Box. mungkin orang-orang yang membunuh atau melakukan kekerasan itu mungkin melihat kayak gualah simbol negara.
gualah memang orang yang benar nih. Patriot itu. Lu salah. Kalau nggak salah kan di Tanjung Priok juga sebabnya karena itu ya, Bu. Karena ya kesakralan Pancasila itulah kan, Bu. Nah, artinya mungkin karena mereka menganggap dirinya negara, mereka menganggap dirinya representasi undang-undang, menjalankan hukum dan segala macam. Jadi mereka ngelihat kita juga orang-orang yang bersuara ini sebagai musuh. Sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan kita, yang ada di pikiran mereka mungkin gimana ya caranya supaya mereka bisa dipukul mundur. Gimana ya mereka caranya supaya bisa dilumpuhkan atau apapun itulah. Ya makanya terjadilah kekerasan-kekerasan sampai bahkan hilang nyawa. Gue penasaran, Atmajaya kan jadi lokus sangat apa ya maksudnya kasus semanggi gitu ya. Iya. Tapi kalau di kampus lo sendiri obrolan soal ini tuh jadi kayak common talk gitu gak sih? Kalau di dosen atau mahasiswanya lu ngomongin soal semanggi. Kalau di kami itu so far hanya anak hukum sih. Cuman kemarin teman-teman di ekonomi memang beberapa 3 tahun kebelakangan ini kita sering kerja sama bareng karena kebetulan almarhum Bang Wawan juga kan fakultas ekonomi. Jadi junior-juniornya di ekonomi juga ikut bantu-bantu kita lah. Ini sebenarnya yang jadi tantangan juga. Benar. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa ngebawa isu ini, kita bisa beradaptasi. Ini kan ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa pada saat 98-99 gue pun belum lahir. Gimana mahasiswa mahasiswa baru di bawah gue 2001, 2002, 2003 ya mereka belum tahu apa-apa juga. Jadi sebenarnya itulah yang menjadi sebenarnya tantangan buat kita bagaimana kita bisa beradaptasi dan isu ini tuh tetap ada. Poinnya sih sebenarnya kalau tadi Ibu cerita memiliki trauma, terus mungkin keluarga korban yang lain juga memiliki ketakutan yang lain. Menurut gue sih bukan untuk membagikan ketakutannya atau bukan untuk membagikan rasa trauma itu atau untuk menakut-nakuti mahasiswa baru atau orang lain di luar sana lah. Poinnya adalah itulah cara kita untuk merawat ingatan bahwa negara punya utang dan negara punya kewajiban untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Poinnya bukan kita ngomongin masalah Tanjung Priok, kita ngomongin soal 98, 65, penembakan misterius, terus Talang Sari dan segala macam. Poinnya bukan untuk kita menakut-nakuti orang nih. Tapi kita memang harus menyebarkan ini agar semua orang bisa melihat dan mengingat terus bahwa negara pernah loh sekejam ini sama masyarakatnya. Iya, betul. Membangun kesadaran. Iya. Negara pernah loh melakukan hal-hal yang di luar nalar kita kepada warganya sendiri. Dan mereka mungkin melakukan itu atas nama negara. Kayak aksi Kamisan tuh kan udah berapa ratus kali diadakan ya kan? 788 ya kan? Tepat di depan istana kemarin. ya kan? Setiap hari Kamis. Maksudnya itu juga salah satu cara bagaimana kita mengajak lebih banyak orang lagi yang kemudian hadir dan ingatan soal peristiwa itu tuh ada. Maksudnya tidak untuk membuka luka, tapi gue sepakat tadi sama Dio. Sebenarnya kita untuk ini tuh kayak remind ke pemerintah kalau lo tuh masih punya utang, ya kan? Masih banyak banget PR yang belum lo kerjain, gitu kan? Dari mulai tadi Bu masalah pemulihannya, Tuntutan hutang ya. tuntutannya, apalagi maksudnya banyak gitu ya proses-proses penyelidikan pada kasus pelanggaran HAM berat yang ternyata juga tidak sampai pada proses pengadilan, gitu ya, atau yang sudah sampai pengadilan tapi ternyata pelakunya juga tidak ditemukan siapa sebenarnya otak-otaknya ini ya kan, yang ada cuma pelaku di lapangannya aja. Dalangnya malah nggak kena. Gue sepakat tuh kalau misalkan yang dia omongin dia itu tadi gitu. Nah, ya sebenarnya kan yang selalu kita ingatkan supaya nggak ada keberulangan, terus habis itu negara juga selalu kita ingatkan supaya karena mereka punya utang nih gitu. Nah, kalau misalkan kita ngeliat situasi hari ini nih, yang gimana keberulangan kekerasannya tetap ada, terus sifat-sifat ketika orang menyuarakan haknya kayak misalkan di Rempang atau di Wadas tetap mengalami hal yang serupa gitu. Ya kan maksudnya dalam hal itu nggak ada yang berubah nih prosesnya gitu. Jadi harusnya kita memang tetap terus ngelawan terus gitu, merawat ingat tadi gitu. Kalau misalkan anak-anak muda ngerasa itu nggak relevan, justru inilah titik baliknya gitu. Benar. Ini relevan ini gitu. Karena hari ini terjadi gitu.
Mungkin teman-teman di Rempang juga mungkin belum tentu mereka bakal menyuarakan itu kalau misalkan mereka juga nggak mengalami hal yang sama gitu. Karena udah mengalami hal sama, ya akhirnya mereka membangun solidaritas itu. Sepakat. Gitu. Jangan sampai kita jadi korban dulu, baru kita merasa. Iya, betul. Benar. Karena ternyata kita nggak pernah ngebayangin gitu ya, kalau misalnya kasus di Priok, kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu punya pola yang hampir sama dengan yang terjadi sekarang. Kalau misalnya dulu gue waktu masih di LBH Jogja nggak pernah bisa membayangkan bahwa kasus Wadas akan seperti itu, ya kan? Atau misalnya kita yang tiba-tiba dapat kabar bahwa di Rempang langsung jadi PSN, terus tiba-tiba kan kalau bisa jadi PSN itu aparat negara semuanya bisa langsung masuk, ya. Maksudnya sedemikiannya aksi massa demonstrasi waktu itu juga direpresi habis-habisan, ya kan? Oke lah, misalnya orang bilang, lu anarkis, lalu liatin aja aksi Kamisan yang setiap hari Kamis dilakukan dengan sangat santun, kalau gue bisa bilang ya, sangat santun sekali, sangat sopan sekali. Itu juga negara tidak pernah mendengar, terus kita mau ngapain? Nah, itu makanya dia. itu. Terus kita mau ngapain, Bu? Mau ngapain? Ya kan? Kita diam aja begitu, ya kan? Keras juga, malah dia malah Lebih keras lagi dia. Lebih berbahaya lagi. Makanya bingung kan melihatnya pemerintah itu seperti apa. Tapi kalau yang aku lihat ya, dari mulai zamannya rejim Soeharto ada kasus. Setiap gantian presiden ya adalah yang enggak ya. Kayak SBY juga ada kasus yang entah di Aceh apa di ini kan. Nah sekarang Jokowi juga ada. Kayaknya setiap penggantian pemerintah tuh pasti ada ya gitu. Sekarang Bu ngomongin begitu kita mau pemilu. Nah, Gimana Bu calon-calon presidennya nih? Kan ada Iya. tiga nih ya Bu ya. Nih ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, terus ada satu lagi Anies. kalau Selain Prabowo deh, yang lain dulu deh, Prabowo terakhir. ya, kalau aku mah kayak gini aja. Kalau masalah presiden tuh siapa aja ya. Yang penting tangannya yang tidak berdarah gitu loh. Yang tidak pernah ada masalah dengan rakyat gitu. Yang benar-benar pikirannya ke rakyat, mementingkan kehidupannya rakyat. Nah, seperti kayak gitu. Tapi kalau pemerintahnya memikirkan untuk diri dia sendiri, ya kita balik lagi. Pasti akan ada kasus seperti begini lagi. Seperti itu. Tapi kalau catatan untuk presiden selanjutnya terkait penanganan pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat, Walaupun belum tahu ya. tuh misalkan siapapun yang Siapapun presidennya. lah Belum itu. fix ya, belum fix. Maksudnya nggak tahu tuh misalkan presidennya siapa, tapi gimana? Ada catatan nggak Bu? Ada misalnya dia udah pernah kena pelanggaran HAM gitu. Ya maksudnya siapa aja ya besok yang jadi presiden soal pelanggaran HAM berat ini harusnya lu ngapain sih sebagai presiden terhadap kasus Gitu. ini? Kalau misalnya dia dia menjadikan presiden gitu ya pasti kan kita sebagai keluarga korban juga meminta seperti waktu zamannya Jokowi ya, meminta apa sih yang belum dikerjakan oleh presiden yang dulu. Nah kita menuntut tentang ini kasus-kasus pelanggaran HAM yang harus diselesaikan. Berarti satu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu lewat mekanisme yudisial pastinya. Iya. Tapi yudisialnya jangan pengadilan kayak panggung sandiwara, kayak nyanyian kayak gitu kan ya. Bener-bener pengadilan gitu. Kayaknya pengadilan Priok itu disetting, asli disetting. Orang masuk tentara pada pakai senjata emang kan nggak ada peraturannya kan. Pengadilan nggak bisa dimasukin pakai senjata kan, ada peraturan. Gua aja yang bego hukum tahu kok. Masa pemerintah yang tahu hukum sengaja masuk pakai senjata. Tapi sekarang yang ngerti hukum gua apa pemerintah? Gua jadi bingung kan ya. Tuh bingung gua di situ. Katanya gua bego hukum. Nah pemerintah pinter hukum, keblinger pinternya. Jadi saking keblingernya pakai senjata masuknya. Sampai tuh korban masuk aja nggak bisa loh. Gua sampai dengernya pakai speakernya dikecilin lagi. Alah hakimnya nggak bisa. Sampai kita begini-gini, pintu ditutup sama tentara semuanya. Yang mau diadilin tentara apa kita? Ya. Jadi Pak Presiden siapapun nanti yang akan jadi. Kalau didengerin Pak Jokowi itulah gue nggak demennya pemerintah kayak gitu. Mau Jokowi siapa yang dengerin? Gue nggak demennya kayak gitu pengadilan. Kalau pengadilan bener pengadilan ada nyanyiannya lagunya apa tuh pengadilan panggung sandiwara ya. Nah itu bener tuh. Dunia panggung sandiwara. Itu panggung sandiwara. Pengadilannya juga panggung sandiwara. Iya. Kalau bener-bener pengadilan tentaranya itu keluar gitu. Yang dimasukin itu adalah korbannya, pelakunya. Nah kita saksinya, bukan saksinya tentara. Kita masuk aja kagak boleh. Nah itu maksudnya. Lalu gimana yuk ngeliatnya? Sebagai generasi zaman sekarang, lu baru pertama milih kan? Enggak lah. Udah. Tidak semudah itu ternyata saudara-saudara. Baby face masih ya. Iya kayak bayi sih, kayak bayi. Gimana lu? Lu besok kan, gua nggak tahu sih lu mau nyoblos atau terserah. Cuman bagaimana statement lu soal
ini? Kalau kami sih di Fakultas Hukum Atmajaya, terutama kami di Senat, selama menuju periode pemilu ini, pesta demokrasi ini, yang kami kawal adalah satu, yaitu menguji komitmen kemanusiaan. Jadi sama seperti Bu tadi, siapapun presidennya, yang penting itu adalah komitmen kemanusiaan. Iya. Kalau dari gua pribadi, secara pandangan gua tidak peduli mau itu terduga pelanggar HAM, mau itu siapapun lah yang pernah melakukan pelanggaran HAM berat, ataupun mereka yang melanggengkan impunitas, atau mereka yang diem saja ketika berkuasa terhadap isu-isu kemanusiaan, atau justru mereka yang menciptakan pelanggaran hak asasi manusia yang baru di skup yang lebih kecil, gue nggak terlalu peduli lah soal itu. Apapun, mau itu pelanggar, mau itu yang melanggengkan impunitas, mau itu yang membuat pelanggaran HAM dengan skup lebih kecil, kalian semua sama aja. Kalau tadi di-mention bahwa jangan pilih tangan berdarah, kita pilihlah orang yang bisa mengobati darah itu. Jadi kalau misalkan, oke, isunya mungkin besar ya, isu tentang kemanusiaan, dan terbukti dari 2014, 2019, sekarang dibawa lagi, tapi orang yang bawa selama ini berkuasa juga nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya, apapun itu tentang kemanusiaan, gue percaya pilihlah mereka. Jadi nggak peduli, kalau misalkan sekarang dibilang, oh kalau kita ngomongin kemanusiaan, kita tahu nih satu hal. Kita tahu nih satu orang, siapa yang terlibat di dalam itu. Menurut gue nggak sesimpel siapa yang terlibat, tapi yang mendiamkan pun, yang tidak berbuat apapun untuk kasus pelanggaran HAM, terutama mereka mungkin yang selama 10 tahun kebelakangan ini berkuasa, mereka diam, tidak hak-hak korban tidak dipenuhi, pelanggaran HAM berat tidak diselesaikan, mereka sama aja. Jadi mau lu pelanggar HAM, mau lu orang yang tidak melanggar HAM, tapi lu mendiamkan pelanggaran HAM itu dan tidak menuntaskannya ketika kalian berkuasa, kalian sama aja. Kalau kita ngomong, mungkin orang terlalu banyak fokus tentang IKN, investasi, segala macam. PSN. Orang terlalu banyak fokus tentang isu-isu ekonomi. Ya, kalau kita memperhatikan isu ekonomi, tapi kita tidak tahu dasarnya atau hal fundamental sebagai fondasi suatu bangsa, yaitu kemanusiaan, itu tidak diperhatikan, ya terjadilah rempang. Betul. Demi ekonomi, demi peningkatan ekonomi, demi adanya investasi, sehingga kemajuan ekonomi di negara ini, kemanusiaan itu disingkirkan. Kita tutup mata soal kemanusiaan atas dasar ekonomi. Menurut gua, untuk menyambut tahun politik ini, untuk menyambut pesta demokrasi ini, kalau dari pandangan gue pribadi dan kami Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, satu, tentang kemanusiaan. Siapapun mereka yang peduli dan memiliki tindakan tegas serta kemauan untuk soal kemanusiaan, marilah mungkin kita bisa berharap sama mereka. Tapi jangan lupa, kita pernah dibohongin loh beberapa periode ini. Teman-teman jangan lupa. Emang merawat ingatan tuh Gue bisa nyambungin dia ya. Dia bilang kan, milih presiden siapapun, mau berdarah mau apa gitu ya. Terus dirimu bilang yang penting kemanusiaan ya kan. Nah kalau kita pilih yang orang yang sudah kotor tangannya, kita pilih untuk kita tuntut tentang kemanusiaan, sekarang aja belum terpilih dia udah nggak ada kemanusiaan. Iya kan? Iya, betul. Dia punya kasus aja dia nggak mengatakan gue salah nih. Iya. Nah, bahkan sebenarnya harusnya dia tidak bisa mencalonkan capres. Iya, betul. Kalau udah tercoret, ke luar negeri pun udah nggak bisa. Seharusnya. Nah, seharusnya SOP balik lah ya. SOP pemerintah gue nggak ngerti tuh gimana, balik lagi deh tuh. Gue nggak ngerti hukumnya. Kok bisa kayak gitu? Nah, emang kita mintanya pemerintah itu kemanusiaan. Nah, kemanusiaannya kita cari. Kalau yang kotor tangannya itu sudah cuci tangan dengan kemanusiaan, mengatakan kita salah, memberikan pemulihan pada korban, nah itu baru hebat, jiwanya gentleman, tanggung jawab, lo masuk deh lo capres. Nah boleh, nah kayak gini belum mengatakan
maaf, belum mengatakan apa, bergaya-gaya capres, ya kan? Ya kesian korbannya, terus dia apa mau jadi mengangkat kemanusiaan, ya kan? Ini aja orang hilang, jadi apa nih orang hilang? Ya, orang hilang ya tetap orang hilang aja nggak ketemu. Iya, dan tanggung jawabnya nggak ada, ya kan? Nah, seharusnya kan itu juga aslinya yang begitu kan nggak boleh mencalonkan kan? Tidak boleh mencalonkan orang kayak gitu. Tapi kenapa bisa mencalonkan? Ya. Kayak gitu. Itu gimana, Dok? Kalau gue sih sebenarnya nggak ada yang percaya ya. Kalau mau ngarepin nggak bisa. Temennya Adox adalah nggak percaya. Kalau gue emang nggak ada percaya, enggak. Maksudnya gini, gini aja deh. Jangan sampai kita bahas maksudnya ya gimana. Kayak misalkan kita mau nyalon jadi presiden nih, ya kita bakal ngasih yang terbaik gitu. Maksudnya janjiin anak itu, karena belum garap gitu. Tapi kan kita bisa lihat mereka sebelumnya kayak misalkan ada beberapa udah pernah jadi gubernur, ada beberapa jadi bupati. Kan kita juga bisa lihat ataupun siapa-siapanya gitu. Latar belakang kan kita bisa cek gitu. Ya kalau misalkan di sebelum-sebelumnya mereka juga punya salah, terus habis itu kinerjanya juga nggak bagus, sama aja gitu. Termasuk orang-orang di sekeliling mereka. Iya, maksudnya kalau gue emang nggak percaya gitu. Bahkan kayak misalkan ya enggak, maksudnya kayak bener kata Dio tadi. Bahkan ada yang orang belum pernah tangannya berlumur darah terus kemudian mimpin tapi juga ternyata sekelilingnya pun ternyata sekelilingnya terduga gitu. Kan tetap aja gitu. Nggak ada jaminan bahwasanya siapapun presidennya nanti bakal bisa nyelesain kasus itu. Atau mungkin gini Mas. Makanya tadi yang gue bilang. Menyambung omongan Mas Adok sama Ibu berarti mungkin belum ada nih yang pas buat jadi figur presiden sesungguhnya di negara kita. Iya, Nah, makanya berarti sebenarnya artinya apa? Pemimpin Indonesia sekarang saat ini krisis kepercayaan gitu. Orang-orangnya nggak ada yang percaya gitu. Ya krisis kepercayaan sebenarnya salah satunya itu kayak gue bilang tadi harus gentleman. Dia punya masalah, selesaikan dulu dengan si korban. Betul. Nah, itu salah satunya. Kalau memang dia mau ngangkat diri dia, selesaikan dengan kasusnya dia. Dia tanggung jawab. Gue minta maaf, lu berikan dia ini pemulihannya. Nah itu gentleman, membersihkan nama dia, angkatlah dia. Nah, betul, sepakatnya mungkin ini. Ini belum ada apa-apa kok ngangkat. Iya, betul sepakat. Gue mungkin kalau konkretnya ya, kalau misalkan dari perkataan lu tadi Mbak gitu misalkan, berarti misalkan ada orang nyalon nih presiden, tapi dia bikin kesepakatan tuh sama publik, seluruh masyarakat Indonesia misalkan, dalam waktu 1 tahun bakal janji komitmen untuk menyelesaikan kasus. Tapi kalau misalkan sampai saat itu belum ada progresnya, dengan kesepakatan itu dia harus turun mengundurkan dari diri. Sepakat. Itu bagus tuh. Itu bagus. Gue mending menghargai kayak gitu. Dia memang benar-benar menunjukkan gue sadar. Iya. Gue benar-benar kepengen menjadi pemimpin, gue sadar gue nggak mau jadi kayak begini, gue akan bersihkan nama gue akan tunjukkan pada masyarakat Indonesia, menunjukkan pada warga Indonesia, gue nggak senilai buruk yang lu sangka seperti dulu. Nah itu bagus. Mending kayak gitu. Cocok nih buat tim ses nih. Jadi artinya buat tim ses di luar sana mungkin nih pesan-pesan supaya mau terpilih, coba bikin janji secara real. Nah iya itulah janji lah. Iya, kalau emang nggak bisa, nggak terbukti, mundur aja. Kan janji itu kan nggak usah malu lah, emang orang buat juga nggak malu ya. Soalnya udah hampir 10 tahun dibohongin sama janji ya Mas. Iya. Yang lebih parah lagi korban dengar janji bertahun-tahun sampai punya anak capek. Orang dijanji cuma siaran pers, dah janji. Nah berapa menit sih? Ya kan nggak ini. Terus kita minta maaf sama ini bersihkan. Itu yang dimaukan sebenarnya korban maunya gitu loh. Sebenarnya jadi presiden juga nggak susah-susah harusnya. Dengerin. Iya. Korban diculik. Dia tinggal nyuruh kan Mbak. Tinggal nyuruh bawahannya. Lu selesaiin ini gitu. Gue tinggal kontrol kan. Iya emang iya. Apa susahnya? Perangkatnya banyak. Perangkatnya banyak kan ya. Di belakangnya banyak. Ya jadi ya teman-teman sebenarnya sih kalau ngobrolin soal siapa besok jadi presiden susah. Intinya berarti nggak ada yang cocok dipilih ya? Nah, atau itu. gimana nih intinya nih? Ya itu silakan teman-teman. Intinya siapa aja. Memutuskan ya kan kita tidak bisa, gue nggak bisa ngomong di sini mau kita yang harus pelaku kalau gue kayak gitu, mau yang nggak pelaku, mau yang pelaku kata dia oke. Tapi ada peri kemanusiaan ya, catatannya itu harus menunjukkan keseriusannya pada korban, bertanggung jawab dulu, selesaikan, nasehatkan diri dia. Gimana silaturahmi sama keluarga korban, nah tunjukkan bahwa gue tanggung jawab, gue nggak akan melakukan kayak gitu. Nah itu namanya calon presiden gentleman, bagus tuh. Sambil evaluasinya, kalau misalkan setahun 2 tahun nggak kejadian progresnya langsung turun. Nah itu ya, jadi kayak teman-teman begitu. sebenarnya obrolan kita hari ini itu kita kemasannya aja gitu ketawa-ketawa ya sebenarnya sih.
sebenarnya sih kita pengen semuanya tuh saling ingat bahwa kita pernah punya pengalaman, punya sejarah yang suram, ya kan, di tahun-tahun sebelumnya, khususnya mungkin sebelum 98 ya. Yang itu ada senapan, pistol, laras panjang dan lain-lain. Ada darah di mana-mana, yang kemudian ternyata polanya itu sama sekarang, tapi mungkin tidak dengan kehilangan nyawa, tapi mereka dihadapi dengan ketakutan yang luar biasa, terancam, ya kan, polanya itu sama. Nah, jadi sebenarnya yang pengen kita lihat, ya kan, dari September Hitam, bahasanya September Hitam, tapi yang pengen kita lihat juga adalah bagaimana kita tetap merawat ingatan kita. Bagaimana kita tetap menuntut pemerintah bahwa lu masih banyak PR yang belum selesai, masih banyak warga yang sekarang itu masih ngerasa trauma gitu ya, mereka masih menuntut keadilan, kayak hidupnya sekarang tuh masih terombang-ambing, ya kan, kita belum dapat nih adil yang versi kita gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga mengingatkan kepada kita semua, terutama mungkin teman-teman yang sekarang masih mahasiswa, masih punya waktu banyak untuk belajar, ya kan, bahwa sejarah itu masih ada dan kita tidak hanya belajar tentang sejarahnya, tapi juga bagaimana memastikan bahwa sekarang itu tuh nggak terjadi lagi seperti kemarin. Bahwa apa yang terjadi di bulan-bulan September di tahun-tahun sebelumnya itu juga tidak akan terjadi di bulan September atau bulan apapun itu setelah ini. Bahwa kita pasti selalu berharap ada perbaikan, berharap ada dunia yang lebih baik, tapi semoga di momentum September ini semua refleksi, semua harapan itu mulai menjadi kenyataan. Begitu ya. Teman-teman, saya Mela, di sini ada Adox juga. Aku Eli. Ada Mas Dio. Terima kasih banyak untuk menonton obrolan kami di 1 jam terakhir ini. Dan ingat teman-teman, kita tidak boleh diam dan teruslah melawan. Hidup korban. Hidup korban. Jangan diam, lawan. Lagi. Ulangin dong. Hidup korban. Jangan diam, lawan. Mantap. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih yo. Mbak. Tapi emang mahasiswa zaman sekarang tuh emang harus banyak digituin.